Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menggunakan waktu dalam bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif, seperti belajar memperbaiki bacaan Al-Quran. Saya, Imsak Ramadan, selaku Regional CEO Bank Syariah Indonesia Regional 1 Aceh, mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Quran dalam program Serambi Tahsin. Semoga Ramadan tahun ini menjadikan kita lebih bersahabat dengan kalam ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Berjumpa kembali pada program Serambi Tahsin, kerjasama antara Tim Tahsin Ikatan Alumni Timur Tengah Aceh bersama Serambi Indonesia. Baiklah, insya Allah hari ini kita akan mengupas hukum-hukum tajwid yang ada pada surah Al-Insyiqaq, dimulai dari ayat 21 hingga ayat 25. Sebelumnya izinkan saya membaca keseluruhan ayat terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Oke, baiklah. Ayat yang pertama wa idza, di situ ada huruf dzal, kemudian setelahnya ada alif, maka di sini mad tabi'i dibaca 2 harokat. Quri, rinya kasroh maka dibaca tarqiq tipis. Quri'a alaihimu, ya sukun sebelumnya fathah maka di sini ada madlin dibaca lembut ya. Alaihimul mul. Nah, di sini ada alif lam qamariyah ya, karena alif lamnya dianggap ya keberadaannya ya. Alaihimul qur. Roknya sukun sebelumnya dhammah maka roknya kita baca tebal. Qur'anu la yasjudun, lam yang fathah setelahnya ada alif maka di sini mad asli dibaca 2 harokat. Yasjudun. Nah, di sini mad arid lis sukun karena kita menyukunkan huruf nun. Huruf nunnya sebab kita wakaf ya di huruf nun ini. Sehingga mad arid lis sukun ini dibaca 2 atau 4 atau 6 harokat. Kemudian balil ladzi, ya sukun sebelumnya kasrah maka di sini mad tabi'i dibaca 2 harokat. Balil ladzina kafaru, runya kita baca tebal karena dia dhammah. Kemudian yukadzibun, zal itu tempat keluar hurufnya adalah dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Nah, sehingga ujung lidah kita agak sedikit keluar ya. Yukadzibun. Nah, kemudian yang di akhir itu ada mad arid lis sukun. Nah, dibaca 2 atau 4 atau 6 harokat karena nun sukunnya sukun sebab kita wakaf di sana ya. Kemudian wallahu, waw jangan lupa monyong karena huruf waw dan huruf yang berharokat dhammah
kedua bibir kita itu diharuskan untuk monyong saat mengucapkannya. Wa, nah, dan waw di sini tipis ya, wa. Kemudian setelahnya bertemu dengan lafzul jalalah ya. Nah, ketika ada lafzul jalalah, kemudian sebelumnya ada huruf yang fathah, maka lamnya kita baca tebal. Wallahu ya. Tapi bukan berarti monyong. Wallah ya, bukan monyong ya. Wallahu a'lamu. Oke, di ainnya di situ nanti ada yang namanya sifat tawassut ya, mengalirnya sedikit suara. Jadi jangan sampai kita tahan suara di huruf ain, jadinya terbaca a'lamu, harusnya a'lamu. Wallahu a'lamu bima, mim fathah setelahnya alif, maka di sini ada yang namanya mad asli dibaca 2 harokat. Waw sukun sebelumnya dhammah, maka di sini mad asli dibaca 2 harokat. Yu'un, sini mad arid disukun dibaca 2 atau 4 atau 6 harokat. Kemudian fabashirhum, sukunnya kita baca tipis karena sebelumnya ada huruf yang kasrah. Kemudian fabashirhum bi'adzabin. Oke, di sini mim sukun ketemu dengan ba, ikhfa syafawi ya. Fabashirhum bi'adzabin, zal setelahnya alif, maka di sini ada mad asli dibaca 2 harokat. Bi'adzabin alim, tanwin ketemu dengan hamzah, hukumnya adalah izhar halqi, dibaca dengan jelas. Alim, maka di sini ada yang namanya mad arid lisukun. Nah, dan jangan lupa mim ini dia mempunyai sifat tawassut. Nah, sama seperti ain dan sama seperti nun juga. Nah, sehingga jangan sampai kita tahan suara alim. Nah, tapi harusnya bagaimana? Alirkan sedikit suaranya. Alim. Gitu. Fabashirhum bi'adzabin alim. Kemudian illalladzi, ya sukun sebelumnya kasrah, maka di sini ada mad tabi'i dibaca 2 harokat. Illalladzina amanu, di sini juga mad asli, waw sukun sebelumnya dhammah. Wa amilus. Nah, kemudian kita bertemu dengan huruf lam ya. Lam yang dhammah. Kemudian di sini juga ada yang namanya alif lam syamsiyah. Di mana keberadaan alif lamnya tidak kita angkat, sehingga lam langsung masuk ke huruf sad. Lus. Lagi-lagi jangan dimonyongkan saat kita mengucapkan huruf sad ketika dia tidak dhammah. Sehingga membacanya adalah dengan wa'amilus, bukan wa'amilus ya. Wa'amilus solihat. So di sini ada huruf mad, maka dibaca 2 harokat, yaitu mad tabi'i. Di ha-nya juga mad tabi'i dibaca 2 harokat. Wa'amilus solihati lahum, haknya dhammah maka bibir monyong, humnya sukun maka bibirnya dikembalikan lagi, lahum jangan dibaca lahum. Wa'amilus solihati lahum ajrun. Kita bertemu dengan huruf jim ya. Jim ini merupakan salah satu huruf yang memiliki sifat qalqalah ya. Nah, di sini qalqalahnya qalqalah sugra. Lagi-lagi ketika bertemu dengan huruf yang qalqalah, jangan seakan-akan menambahkan hamzah sukun di akhirnya. Aje. Nah, tapi sempurnakan pantulannya. Aje. Jangan aje ya. Ajrun. Nah, dan huruf jimnya jangan dialirkan suara ya. Jangan bukan tapi ajrun. Oke, ajrun ghairu. Tanwin ketemu dengan huruf ghin, maka di sini hukumnya adalah izhar ya, izhar halqi, dibaca dengan jelas ya. Ghairu, ghinnya kita baca tebal karena dia fathah. Ghairu, dan dia juga memiliki sifat isti'la, terangkatnya pangkal lidah. Kemudian ghairu, ya sukun sebelumnya fathah, maka di sini ada mad lin dibaca lembut. Ghairu, runya kita baca tebal karena dia dhammah. Mamnun. Oke, di sini di akhir ada yang namanya mad arid sukun ya. Sukunnya kita buat sendiri ya karena kita wakaf di situ. Padahal kalau kita lihat di mushaf itu barisnya adalah
kasrotain. Maka mad arid di sukun ini kita panjangkan boleh 2 atau 4 atau 6 harokat. Baiklah, cukup sekian. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.